Dugaan kriminalisasi, karyawan IT Center Manado gelar aksi damai. Provinsi Gorontalo alami deflasi tertinggi nasional. Pemprov Sulut terima opini WTP dari BPK RI 12 kali berturut-turut. DKP Provinsi monitoring terumbu karang Teluk Gorontalo. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Devis Pinontoan, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama saudara, ratusan pekerja yang terdiri dari pihak manajemen, karyawan hingga pemilik lapak atau tenan di Pusat Perbelanjaan IT Center Manado menggelar aksi damai di depan IT Center pada Selasa pagi. Aksi ini dipicu oleh kekhawatiran para pekerja akan hilangnya mata pencaharian mereka, menyusul adanya dugaan kriminalisasi hukum terkait kasus pencemaran lingkungan yang dituduhkan kepada pihak pengelola bangunan. Gerakan moral bertajuk Aksi Damai Save IT Center ini sengaja digelar sebagai bentuk perlawanan tegas terhadap ketidakpastian hukum yang dinilai mulai mengancam hajat hidup ribuan pencari nafkah. Pihak manajemen membeberkan persoalan hukum yang membelit mereka sejak tahun lalu, terkesan dipaksakan. Kekecewaan memuncak saat pihak pengelola mendadak ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus pencemaran lingkungan. Kami harus menyampaikan isi hati kami, menyampaikan aspirasi kami, dan saya mewakili dari seluruh pihak manajemen, bahkan seluruh tenan. Jadi kami ada 5.000 orang di dalam IT Center. Kami merasa tidak ada keadilan, sama sekali tidak ada keadilan dalam setiap hal yang dibuat, apakah itu mengambil sampel seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu tidak benar. Tidak ada SOP-nya, suka-suka hati. Kemudian saat penetapan tersangka juga tidak tiba-tiba kami ditetapkan sebagai tersangka, sementara proses yang harus dijalani itu tidak ada. Gelar perkara kami tidak diundang. Keputusan kami cuma satu, stop kriminalisasi kasus yang dituduhkan kepada IT Center. Karena kalau tidak di stop dan kemudian itu ditetapkan dan kemudian bersalah, maka gedung ini ditutup. Dan kami, para pengusaha kecil yang ada di dalamnya, tenan-tenan di dalamnya, kami mau mencari kehidupan dari mana. Nah, kan kami perlu, anak istri kami perlu makan di rumah. Sehingga tujuan kami cuma satu, kami ikut serta dengan pengelola cuma satu tujuan kami. Kami untuk hentikan kasus kriminalisasi ini. Hentikan kasus yang sementara dituduhkan kepada IT Center. Melalui aksi damai ini, sekitar 5.000 pekerja dan pelaku usaha mikro di dalam IT Center melayangkan petisi terbuka dan memohon perlindungan hukum kepada pemerintah kota serta DPRD Kota Manado. Mereka berharap penegak hukum bertindak objektif demi menyelamatkan nasib ribuan kepala keluarga yang menggantungkan hidup di pusat bisnis tersebut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke info lainnya saudara, kolaborasi unit reaksi cepat tim Resmo Polda Sulawesi Utara bersama Satreskrim Polresta Manado berhasil menangkap pelaku penikaman yang terjadi di Kecamatan Singkil, Kota Manado pada 31 Mei lalu. Kota Manado baru-baru ini dihebohkan dengan kasus penikaman yang viral di media sosial. Kejadian penikaman tersebut terjadi pada tanggal 31 Mei 2026 lalu di Kelurahan Singkil 1, Kecamatan Singkil, Kota Manado. Usai mendapatkan laporan, unit reaksi cepat tim Resmo Polda Sulawesi Utara bersama Satreskrim Polresta Manado bergerak untuk memburu tersangka. Tak butuh waktu lama, tersangka inisial JM umur 22 tahun akhirnya ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya di Kelurahan Sindulang pada hari Senin tanggal 1 Juni kemarin. Sementara itu, Kasatreskrim Polresta Manado AKP Elwin Kristianto mengatakan polisi telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap motif penikaman tersebut.
Di sini bisa kita sampaikan bahwa waktu kejadian yaitu pada tanggal 31 Mei sekitar pada pukul 23.00 WITA di Kelurahan Singkil 1, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Untuk tersangka yaitu berinisial JJM. Kemudian untuk korban berinisial JFK. Barang bukti yang telah berhasil diamankan dari terduga pelaku JJM adalah sebilah pisau penikam terbuat dari besi putih dengan panjang mata pisau 41,6 cm dan lebar mata pisau 2,7 cm dengan satu sisi tajam, ujung runcing dengan gagang pisau yang terbuat dari kayu dan dililit dengan besi kuning yang sudah diukir. Tersangka dijerat dengan KUHP pidana pasal 458 ayat 1, subsidiar pasal 466 ayat 3 dengan ancaman kurungan penjara 15 tahun. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Direktorat Samapta Polda Papua Barat Daya berhasil mengungkap peredaran minuman keras ilegal jenis cap tikus di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dalam operasi yang dilakukan tim patroli perintis presisi R2, petugas menyita ratusan botol minuman keras siap edar, ratusan liter cap tikus, hingga membongkar belasan tempat penyulingan ilegal. Pengungkapan kasus ini bermula saat tim patroli perintis presisi R2 Direktorat Samapta Polda Papua Barat Daya menerima laporan masyarakat terkait dugaan rumah terbengkalai yang dijadikan lokasi penyimpanan kendaraan hasil curian di Jalan Atah, kilometer 12, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saat melakukan pemeriksaan di lokasi, petugas tidak menemukan kendaraan curian. Namun petugas menemukan sejumlah botol bekas yang berisi minuman keras tradisional jenis cap tikus. Berbekal temuan tersebut, petugas kemudian melakukan pengembangan dan mendatangi sebuah rumah yang diduga menjadi lokasi penyimpanan sekaligus peredaran minuman keras ilegal. Lokasi ini petugas menemukan sebanyak 151 botol cap tikus siap edar serta 3 kantong plastik besar berisi minuman yang sama. Seluruh barang bukti kemudian diamankan di markas Direktorat Samapta Polda Papua Barat Daya. Penyelidikan berlanjut ke wilayah Sisipan SP4 Kabupaten Sorong. Di lokasi ini, petugas kembali menemukan aktivitas produksi minuman keras ilegal berupa 15 tempat penyulingan cap tikus. Selain itu, aparat juga mengamankan 200 liter cap tikus siap edar yang dikemas dalam 10 galon berukuran 25 liter. Tidak hanya itu, petugas menemukan 29 drum berisi bahan baku pembuatan cap tikus yang belum diolah. Polisi bilang operasi ini sebagai bagian dari upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman keras ilegal. Kami unit patroli Direktorat Samapta Polda Papua Barat Daya menemukan titik-titik masak minuman lokal atau jenis cap tikus. Ada sekitar 14 titik yang berdekatan, sementara masih lagi dalam keadaan produksi. Setelah kami tiba para pelaku melarikan diri ke arah hutan. Sehingga saat ini kami amankan situasi dan mencoba amankan BB yang ada. BB diduga bisa terkumpul sampai dengan hampir 60 galon. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif melaporkan aktivitas produksi maupun peredaran minuman keras ilegal demi menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Azharul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, satu anggota KKB Intan Jaya yang terlibat penembakan pesawat dan pembakaran rumah milik Pemda ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens. Satu anggota kelompok kriminal bersenjata Kodap 8 Intan Jaya berinisial Eka ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Eka yang merupakan anak buah dari pimpinan KKB Intan Jaya Epen Kobagau ditangkap saat personil Operasi Damai Kartens melaksanakan patroli jalan kaki di area pemukiman warga di Kota Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Dari penangkapan itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan kelompok bersenjata, uang tunai, serta 2 unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses analisis forensik.
Satgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sitejo menjelaskan bahwa Eka merupakan salah satu anak buah Epen Kobagau dan terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Sejumlah aksi gangguan keamanan yang melibatkan Eka diantaranya terlibat pembakaran barak bandara dan mobil tangki air di area Bandara Bilorai dan terlibat pembakaran perumahan Pemda Intan Jaya pada tahun 2021. Selain itu, Eka juga terlibat dalam penembakan terhadap Joni Hendra pada 25 Juni 2025 yang menyebabkan korban meninggal dunia dan terlibat penembakan terhadap pos pemantau tindak tower pada Februari 2025 serta terlibat penembakan pesawat Caravan PKRVV di sekitar area Bandara Bilorai pada 31 Januari 2026. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 telah mengamankan seorang pria berinisial Eka yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Apen Kopogau. Berdasarkan hasil penyidikan awal, Eka ini diduga kuat terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan, antara lain pembakaran barak bandara dan mobil tangki air pada 29 Oktober 2021, pembakaran rumah Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap almarhum Joni Hendra pada 25 Juni 2025, penembakan pos pantau tindak tower pada 22 Februari 2025, serta penembakan pesawat karavan PKRVV di sekitar Bandara Bilogai pada 31 Januari 2026. Saat ini Eka sudah ditahan di Mapolres Intan Jaya dan masih dalam pemeriksaan penyidik guna mengungkap kelompok maupun anggota KKB lainnya di Intan Jaya. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Berita lainnya, Polda Sulawesi Selatan membongkar kasus penyelundupan 229.000 liter bahan bakar minyak subsidi jenis solar dan Pertalite yang melibatkan kapal tanker dan truk tangki. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 7 tersangka dan memasukkan 4 orang lainnya dalam daftar pencarian orang. Pengungkapan kasus itu dirilis langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Johandani Raharjo Puro di Dermaga Pelindo Makassar. Kasus penyelundupan solar subsidi ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang bermula dari penindakan terhadap 7 truk tangki pada Februari 2026 lalu. Johandani mengatakan penyidik menemukan sejumlah barang bukti yang mengarah pada praktik penyalahgunaan BBM subsidi. Awalnya polisi hanya menemukan invoice yang mencantumkan muatan sebesar 3 kiloliter. Namun saat kapal berhasil ditemukan, muatan minyak tersebut disebut telah lebih dahulu diturunkan di wilayah Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Namun hasil penyelidikan mengungkap jumlah barang bukti yang jauh lebih besar. Kapal tanker tersebut disita pada 18 April 2026 dan saat ini masih dalam perjalanan menuju Makassar dalam kondisi rusak sehingga harus ditarik menggunakan tugboat. Polisi kemudian menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Polisi masih memburu 4 tersangka lain yang masuk dalam daftar pencarian orang. Gas yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan periode Maret sampai dengan Mei 2026. Mohon izin rekan-rekan media dan seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan bahwa pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa Polda Sulawesi Selatan didukung oleh instansi terkait pada kesempatan ini menyampaikan bahwa kami komitmen terkait kebijakan-kebijakan ataupun yang diberikan perintah oleh Bapak Presiden. Salah satunya adalah tentang pengendalian migas dalam rangka memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Kami sampaikan pada awal mulanya Direktorat Kriminal Khusus dalam hal ini bekerja sama dengan Kodenal 46 melaksanakan kegiatan penindakan, di mana setelah itu kami menerbitkan laporan polisi LP nomor 228 Romawi 2 2026 SPKT Polda Sulsel
pada tanggal 26 Februari, di mana kami pada awalnya mendapatkan 7 buah kendaraan truk tangki diantar ke SOB. Setelah itu dari hasil yang dikembangkan oleh Direktorat Tindak Pidana Khusus Polda Sulawesi Selatan, kita mengembangkan perkara ini, di mana selanjutnya kita melaksanakan penindakan terhadap perjalanan tanker. Ini pengungkapan luar biasa karena hasil penyitaannya ada kapal tanker yang kita lihat di belakang. Ini kapal tanker luar biasa besar, dan juga ada BBM sebagai barang bukti 229 kiloliter kurang lebih, dan ada sekitar 700.000 ya dipakai surat yang untuk harusnya 30 kilo, dan ada indikasi kerugian 69 miliar. Bisa bayangkan kalau 700.000 itu kita terima pemasukan negara, pendapatan pajaknya saja itu 3,5 miliar bisa masuk ke negara sebenarnya. Kalau bayangkan kalau ini yang diketahui baru satu, bayangkan kalau sudah dipakai berulang-ulang. Dan kedua, saya sampaikan juga bahwa ini di situasi global yang kemudian semua orang meng-highlight tentang BBM bahan bakar, justru ada tindakan-tindakan seperti ini. Tentu ini adalah apresiasi besar kepada Bapak Kapolda, seluruh jajaran, dan juga tentu TNI dan Kodaeral yang telah berpartisipasi dan ikut turut dalam kegiatan ini. Selama periode Maret hingga Mei 2026, Polda Sulawesi Selatan dan jajaran turut mengungkap 37 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi. Dari puluhan kasus tersebut, polisi menetapkan total 45 tersangka. Dalam rangkaian pengungkapan itu, polisi menyita berbagai barang bukti berupa 1 kapal tanker, 2 kapal SPOB, 18 mobil tangki, 17 kendaraan penumpang, dan 6 dump truck. Polisi juga menyita 332 jerigen solar 12 tandon berkapasitas 1.000 liter dan 1.541 tabung LPG 3 kg. Untuk BBM subsidi, polisi mengamankan total 229.123 liter solar dan 3.031 liter Pertalite. Seluruh jajaran Diskrimsus Polda Sulawesi Selatan, yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, alhamdulillah ini salam kenal kami Pak. Kami siap sinergi lebih dalam lagi dengan Kapolda dan Gubernur. Pertama-tama kalau kami sampaikan bahwasanya mobil-mobil truk yang disita ini kelihatannya secara fisik meragukan, ya, secara fisik meragukan, karena transporter Pertamina yang tercatat di Pertamina itu adalah PT-nya sudah jelas, ada nama PT jelas. Kemudian di situ dikasih label barcode, di mana barcode itu kalau kita scan itu muncul inisial PT, izinnya berapa, mana tempatnya, perusahaannya di mana, lengkap. Ini penting. Kemudian pada saat verifikasi pasti membawa surat jalan resmi dari Pertamina. Para tersangka ini akan diancam dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 60 miliar rupiah. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, kami akan segera kembali usai jeda dengan informasi Provinsi Gorontalo alami deflasi tertinggi nasional. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo mencatat Gorontalo mengalami deflasi bulanan tertinggi secara nasional pada Mei 2026. Penurunan harga cabai rawit menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya deflasi di daerah ini.
Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo mencatat deflasi sebesar 0,9% pada Mei 2026 dalam perbandingan bulan ke bulan. Angka tersebut menjadikan Gorontalo sebagai provinsi dengan deflasi tertinggi secara nasional pada periode tersebut. Kepala BPS Provinsi Gorontalo menyebut cabai rawit menjadi komoditas dengan andil terbesar terhadap terjadinya deflasi. Selain cabai rawit, terdapat sejumlah komoditas lain yang turut memberikan kontribusi terhadap penurunan indeks harga konsumen di Gorontalo. Provinsi Gorontalo mengalami deflasi sebesar 0,96%. Nah, deflasi artinya terjadi penurunan harga sebagian besar barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat di Provinsi Gorontalo di bulan Mei dibandingkan dengan bulan April 2026. Sebagian besar. Kenapa saya katakan sebagian besar? Karena ada yang naik juga gitu ya. Tapi barang-barang yang mengalami penurunan itu lebih banyak atau lebih besar dibandingkan dengan barang-barang atau komoditas yang mengalami kenaikan harga. Deflasi menunjukkan adanya penurunan rata-rata harga sejumlah barang dan jasa dalam periode tertentu. Kondisi ini menjadi tantangan untuk menjaga keseimbangan harga agar tetap menguntungkan produsen namun tetap terjangkau bagi konsumen. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, sempat menyentuh harga Rp140.000 per kilogram usai Idul Adha. Kini harga cabai rawit di pasar sentral kota Gorontalo kembali stabil. Pedagang menyebut stok cabai rawit tersedia dan tidak terjadi kelangkaan di pasar. Saudara, harga cabai rawit di pasar sentral kota Gorontalo berangsur turun setelah sempat melonjak sehari usai Idul Adha. Jika sebelumnya harga cabai rawit menyentuh Rp140.000 per kilogram, kini harganya kembali berada di kisaran Rp70.000 per kilogram untuk cabai yang sudah dibersihkan dari tangkainya. Pedagang bilang stok dan pasokan cabai rawit masih cukup tersedia sehingga tidak terjadi kelangkaan. Hari ini cabai rawit tembus di angka Rp60.000 per kilo. Itu belum PT. Kalau PT terang jual Rp70.000. Rp70.000? Oh, oke. Kalau yang se-PT, karena kebanyakan orang cuma membeli yang se-PT. Sudah lebaran. Besoknya itu naik jadi, kalau di sentral penjualan Rp140.000 PT. Itu bertahan berapa lama, Ibu? Cuma 1 hari. Melonjaknya harga cabai rawit jelang Idul Adha pekan lalu diduga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, cabai rawit jadi penahan inflasi daerah dan membuat sulut mencatat deflasi sebesar minus 0,61% pada bulan Mei 2026. Stabilnya harga komoditas cabai rawit di hampir sepanjang bulan Mei 2026 disebut menjadi faktor penting dalam deflasi minus 0,61% yang dicatat oleh Sulawesi Utara pada bulan Mei 2026. Kendati pada akhir bulan sempat melonjak karena momentum Idul Adha, namun BPS menyebut cabai rawit tetap menjadi penahan inflasi dengan andil minus 0,45%. Banyak harga yang turun di antaranya ya, harga cabai kan turun tuh, harga turun walaupun tadi dijelaskan bahwa ada anomali 2 hari, tapi langsung pihak Pak Karo ya, Karo Perekonomian langsung bisa bertindak dengan cepat, bisa menstabilkan. Kemudian kan tadi ikan ya, ikan kan banyak tuh, dan ikan ini kan menjadi konsumsi utamanya di sini. Jadi intinya itu ada sekitar 5 komoditas. Terkait hal ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Kepala Biro Ekonomi Sulut menyebut intervensi langsung terhadap kenaikan harga cabai rawit juga telah dilakukan. Tercatat pada 2 Juni 2026, harga cabai kini hanya berkisar Rp70 hingga Rp72.000 per kilogram. Kami memastikan bahwa harga yang tercipta adalah sebagaimana harga acuan pemerintah yang tentunya memastikan hak-hak konsumen juga terjaga. Disinilah pihak produsen secara cepat melakukan komunikasi, kita sebut komunikasi efektif agar menjaga kestabilan harga. Dan sebagaimana kita tahu hari ini harga cabai rawit sudah kembali normal di angka 70 ribuan per kilogram.
Selain cabai rawit, sejumlah komoditas lainnya seperti ikan selar dan ikan malalugis juga menjadi salah satu penahan inflasi. Sedangkan komoditas lainnya seperti tomat, tiket angkutan udara hingga telepon seluler menjadi pendorong inflasi di bulan Mei. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Menyikapi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Sulawesi Utara menyebut dampak pelemahan mata uang rupiah di daerah masih relatif aman dan tetap terkendali. Ditemui usai menghadiri rilis Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara Selasa 2 Juni 2026, Kepala Biro Ekonomi Sulut Resa Dotulung memastikan kondisi ekonomi daerah masih dalam kondisi terkendali, kendati terjadi pelemahan terhadap mata uang rupiah. Menurut perhitungan, Resa Dotulung bilang bahan baku yang diimpor untuk kebutuhan industri hanya sebesar 2% dari total PDRB Sulut. Karena bahan baku yang kita impor untuk industri itu nominalnya sekitar 2 triliun atau sekitar 2% dari total PDRB. Kalau kita simulasikan itu, maka dampak terhadap PDRB itu hanya kontraksi sebesar 0,15% alias kecil. Namun demikian, kita perlu melihat bagaimana dampak dari kenaikan harga bahan yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Sebagai contoh, barang-barang elektronik. Ya, kita lihat tadi Pak Kepala BPS, Pak Eki, sudah memaparkan adanya kenaikan harga-harga barang elektronik. Kendati demikian, Resa menyebut pemerintah daerah tetap memikirkan langkah mitigasi dan solusi, terlebih terkait sejumlah komoditas yang diekspor seperti kedelai sebagai bahan dasar tahu dan tempe. Ia meminta masyarakat tidak panik dan tetap tenang karena ekonomi Sulut masih terkendali. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kami segera kembali dengan informasi. Pemprov Sulut terima opini WTP dari BPKRI 12 kali berturut-turut. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemprov Sulut tahun 2025. Penyerahan LHP dari BPKRI berlangsung di ruang paripurna DPRD Provinsi Sulut pada Selasa pagi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diganjar opini wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Penyerahan LHP dilakukan oleh Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPKRI Ahmad Anang Hendardi didampingi Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Utara Bombit Agus Mulyo kepada Ketua DPRD Sulut Franciscus Andi Silangin dan Gubernur Sulut Julius Silvanus. Dalam sambutannya, Gubernur Julius bilang capaian Pemprov Sulut atas opini WTP ini telah diterima sebanyak 12 kali secara berturut-turut hingga LHP tahun anggaran 2025. Menurutnya, opini wajar tanpa pengecualian ini merupakan amanah untuk memastikan setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah benar-benar dimanfaatkan dengan penuh integritas. Di satu sisi, Julius bilang capaian opini WTP ini bukanlah merupakan tujuan akhir, karena dalam LHP tahun 2025 masih terdapat catatan dari BPK untuk ditindaklanjuti Pemprov Sulut selama 60 hari ke depan. Atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI untuk yang ke-12 kali secara berturut-turut. Tepuk tangan yang meriah buat WTP kita. Capaian ini patut kita syukuri dan banggakan bersama. Namun tidak boleh membuat kita lengah karena opini wajar tanpa pengecualian bukanlah tujuan akhir. Kita diberi waktu 60 hari untuk menyelesaikan persoalan yang belum terselesaikan. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto pernah menegaskan
bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dijaga. Jangan bermain-main dengan uang rakyat. Penyerahan LHP ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai serta para perangkat pimpinan DPRD Provinsi Sulut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Tahlis Galang, serta organisasi perangkat daerah Sulawesi Utara. Yana Mekasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam kunjungannya, Mensesnek meninjau tahapan pembangunan SMA Taruna Nusantara di Langoan, Kabupaten Minahasa, serta melihat operasional serta pembelajaran siswa-siswi di Sekolah Rakyat Menengah Atas 44 Minahasa akhir pekan lalu. Saat berkunjung di Sulawesi Utara, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai. Mensesnek meninjau progres pembangunan SMA Taruna Nusantara di Langoan, serta Sekolah Rakyat Menengah Atas 44 Minahasa. Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara di Langoan kini tengah dibangun oleh pemerintah dan akan menjadi salah satu pusat pendidikan yang sama dengan SMA Taruna Nusantara yang sudah berdiri sebelumnya di Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah juga sementara membangun SMA Taruna lainnya di sejumlah daerah, di antaranya di Malang, Cimahi, Ibu Kota Nusantara, serta Pagar Alam di Sumatera Selatan. Yang hari ini dibangun sekolah SMA Taruna Nusantara, misalnya Cimahi, Malang, atau ada juga yang dibangun sekolah rakyat, nanti ada juga yang dibangun sekolah Garuda. Untuk tahun pertama ini ada di 4 lokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian di Provinsi Bangka Belitung, nah itu, dan satu lagi di NTT. Nah itu bagian dari juga pemerataan kita membangun untuk seluruh wilayah di tanah air. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai mengaku kehadiran SMA Taruna Nusantara ini akan memperkuat upaya pemerintah daerah dalam mempersiapkan sumber daya manusia unggul sekaligus calon pemimpin di masa depan. Ini memang aspek pendidikan senantiasa dikedepankan dan kami berharap lewat dibentuk atau didirikan SMA Nusantara di Sulawesi Utara akan banyak lahir pemimpin-pemimpin nasional seperti di Magelang, dan Pak Menteri kan alumni Magelang ini, pemimpin-pemimpin nasional juga dari Sulawesi Utara yang mewarnai, memperkuat kebinekaan kita, betul-betul menjadi Nusantara pemimpin-pemimpin nasional kita. Usai meninjau SMA Taruna, Mensesnek juga mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas 44 Minahasa yang berlokasi di Desa Tampusuk, Kecamatan Remboken, Minahasa. Sekolah rakyat ini sudah beroperasi hampir setahun dengan sistem asrama dan mendidik ratusan siswa dari kelompok keluarga kurang mampu. Yana Mekasingal, Kompas TV, Minahasa, Sulawesi Utara. Kita ke Kota Bitung, Saudara. Pemerintah terus meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui sumber pajak yang telah ditetapkan. Para wajib pajak diminta untuk tetap memenuhi kewajibannya agar tidak berhadapan dengan masalah hukum. Pemerintah Kota Bitung telah memberikan keringanan bagi masyarakat terkait pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Program ini dikhususkan bagi penetapan pajak di bawah 5 juta rupiah. Kebijakan ini berhasil menarik simpati warga dalam memenuhi kewajibannya. Terbukti memasuki triwulan 2 ini, PAD Kota Bitung telah mencapai 48 miliar rupiah, lebih dari target PAD yang ditetapkan sebesar 104 miliar. Kepala Bapenda Kota Bitung, Theo Rorong, menyebut PAD di tahun 2026 ini mengalami peningkatan. Untuk itu ia berharap para wajib pajak tidak mengabaikan kewajibannya. Kalau untuk tunggakan-tunggakan kan sesuai regulasi, pasti kita mengacu kepada regulasi yang ada, baik di Undang-Undang Nomor 1 maupun dengan Perda Nomor 1, termasuk juga Perwa yang ada di Kota Bitung tentang ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah. Kita memberikan surat pemberitahuan bahwa kewajiban untuk membayar pajak segera, baru kalau mereka masih menunggak kita terbitkan surat tagihan. Surat tagihan udah sekitar 2-3 kali
ada mekanisme selanjutnya yang harus kita lakukan, ada tindakan selanjutnya. Apabila ada wajib pajak yang karena kelalaian, karena kesengajaan tidak memenuhi kewajiban dalam hal pajak daerah, apalagi khusus pajak yang sudah dipungut dari masyarakat tetapi tidak direalisasikan ke pemerintah kota, ada tindakan. Diketahui tahun 2025 lalu, Bapenda Kota Bitung juga berhasil melampaui target PAD yang telah ditetapkan melalui berbagai strategi untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo terus melakukan monitoring terumbu karang dan padang lamun di kawasan konservasi perairan Teluk Gorontalo. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan kondisi ekosistem laut tetap terjaga dan berkelanjutan. Monitoring terumbu karang dan padang lamun kembali dilakukan di sejumlah kawasan konservasi perairan Teluk Gorontalo. Pemantauan ini dilaksanakan secara berkala dalam periode bulanan untuk memastikan kondisi ekosistem laut tetap terjaga. Dalam kegiatan ini, tim memfokuskan pengamatan pada kondisi terumbu karang dan padang lamun yang menjadi bagian penting dari kawasan konservasi. Sejumlah titik monitoring menjadi sasaran, termasuk kawasan perairan Bilihu Timur yang telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan konservasi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo bilang, hasil monitoring di sejumlah wilayah menunjukkan kondisi ekosistem yang cenderung membaik. Kawasan konservasi Teluk Gorontalo ini adalah aktivitas rutin dari Dinas Kelautan Perikanan untuk memastikan kondisi ekosistem perairan, khususnya terumbu karang, padang lamun, itu dalam kondisi baik. Karena telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, maka tentu saja semua tata kelolanya mengikuti kaidah-kaidah kawasan konservasi. Jadi aktivitas monitoring, evaluasi kondisi ekosistem perairan di Teluk atau di kawasan konservasi ini kita lakukan secara periodik. Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengingatkan masyarakat agar menjaga ekosistem laut dan tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak terumbu karang. Penggunaan bom ikan dan cara penangkapan ikan yang merusak lainnya diingatkan dapat mengancam kelangsungan ekosistem perairan di Gorontalo. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, jangan kemana-mana, usai jedah kami akan hadirkan sorotan haji. Di antaranya, jemaah haji kloter pertama tiba di Asrama Haji Makassar. Tetaplah bersama kami. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Anda menyaksikan Kompas Pagi, saudara. Kloter perdana jemaah haji Debarkasi Makassar asal Kabupaten Sopeng tiba di Asrama Haji Makassar pada Senin malam. Sebanyak 391 jemaah diterima dalam kondisi sehat setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kedatangan para jemaah disambut langsung oleh pihak panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Makassar bersama jajaran pemerintah Kabupaten Sopeng, termasuk Wakil Bupati Sopeng. Jumlah jemaah yang tiba sebanyak 391 orang karena sejak awal keberangkatan terhadap satu jemaah yang batal berangkat. Selain itu, satu jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Setelah proses penyambutan, para jemaah kemudian diserahkan kembali kepada pemerintah Kabupaten Sopeng yang diwakili oleh Wakil Bupati Sopeng. Sementara itu, Kakanwil Kemenhaj Sulawesi Selatan Iqbal Ismail bilang, hingga saat ini tercatat sebanyak 15 jemaah haji Debarkasi Makassar meninggal dunia selama proses pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Malam hari ini kita telah menerima kloter pertama, kloter perdana Embarkasi Makassar dari Kabupaten Sopeng sejumlah 391 jemaah. Ya. Kenapa 391? Karena di awal pemberangkatan memang ada jemaah yang tidak berangkat satu, dan pada saat proses di Armusna kemarin ada satu jemaah dari Sopeng juga yang sementara dirawat. Makanya pada malam hari ini kita menerima sebanyak 391. Dan saya perhatikan tadi semua jemaah haji yang datang alhamdulillah sehat semua dan semoga meraih haji yang mabrur. Dan kami sudah menyerahkan ke jemaah kloter 1 ke pemerintah Kabupaten Sopeng, dalam hal ini Wakil Bupati Kabupaten Sopeng.
Ada berapa yang meninggal? Yang dirawat sakit sesak napas, ya sesak napas. Sampai saat ini jumlah jemaah yang meninggal dari embarkasi Makassar. Sampai saat ini 15 jamaah yang meninggal. Insya Allah sampai 15 saja ya, tidak bertambah. Se-embarkasi Makassar. Sulsel 9. Usai diterima di asrama haji, selanjutnya para haji ini diberangkatkan kembali ke kampung halamannya di Kabupaten Sopeng. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, Kementerian Haji dan Umrah resmi menutup operasi rangkaian ibadah di Padang Arafah, Musdalifah, dan Mina. Selanjutnya, jemaah haji secara bertahap menunggu proses pemulangan mulai hari Minggu ini. Seluruh jemaah haji Indonesia telah selesai melakukan rangkaian wajib haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Saat ini jemaah sudah kembali ke hotel masing-masing untuk menunggu rangkaian akhir ibadah haji, yakni tawaf ifadah di Masjidil Haram. Insya Allah, mulai 1 Juni 2026, bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, proses pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air akan segera dimulai. Pemulangan akan diawali oleh kloter awal melalui Bandara Jeddah. Pada 1 Juni, sebanyak 17 kloter dijadwalkan mulai dipulangkan ke tanah air Indonesia. Proses pemulangan ini akan berlangsung secara bertahap. Kementerian Haji dan Umroh juga sudah menjadwalkan kepulangan jamaah gelombang pertama ke tanah air. Sesuai jadwal, jamaah akan mulai diberangkatkan secara bertahap dari Bandara Jeddah pada Minggu malam dan tiba di tanah air pada 1 Juni 2026. Jemaah haji Indonesia sudah dalam fase akhir rangkaian ibadah haji, bahkan sebagian sudah mulai pulang ke tanah air. Bagaimana rangkaian akhir jemaah Indonesia sebelum kembali ke tanah air? Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Sofyan Hartanto, yang tergabung dalam Media Center Haji 2026. Ya, saudara, saat ini saya berada di Masjid Abu Bakar Siddiq yang letaknya berada tepat di depan Masjidil Haram. Pemandangan Masjidil Haram terlihat sangat indah dari sini. Ya, saat ini rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina sudah selesai dilaksanakan oleh jemaah haji dari seluruh penjuru dunia. Jemaah juga sudah berada di Mekah ini untuk melakukan rangkaian akhir ibadah haji, yakni tawaf ifadah dan tahallul sani. Secara keseluruhan, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menilai penyelenggaraan haji tahun ini sudah sesuai jadwal dan lancar. Dari sisi persiapan, Kemenhaj juga menganggap sudah melakukan perencanaan yang matang dan jauh-jauh hari sebelum musim haji tiba. Rangkaian ibadah haji yang berlangsung lancar ini tak lepas dari peran serta jemaah haji Indonesia yang sangat kooperatif dan tertib dalam mengikuti arahan petugas. Secara langsung, Menteri Haji dan Umroh juga mengucapkan terima kasih kepada jemaah haji Indonesia atas partisipasi mereka dalam mengikuti rangkaian ibadah haji hingga selesai tahun ini dengan baik dan sesuai arahan. Berikut petikan pernyataan Menhaj. Jamaah, saya pertama terima kasih sudah mengikuti arahan-arahan kami sehingga kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, terutama apresiasi dari pemerintah Arab Saudi bahwa jamaah Indonesia tahun ini dalam tanda kutip melakukan lompatan cukup tinggi, cukup besar sehingga mereka sangat berterima kasih, dan saya juga terima kasih kepada para jamaah. Dari pantauan saat ini, jemaah haji Indonesia sudah mulai memadati kawasan Masjidil Haram ini untuk melakukan rangkaian tawaf ifadah. Mereka sangat bersemangat karena ini merupakan rangkaian akhir dari ibadah haji sebelum mereka bisa disebut sah sebagai haji dan hajah. Ya, alhamdulillah wa syukurillah jemaah haji Indonesia telah
selesai melakukan tawaf ifadah. Selanjutnya jemaah haji kita akan melakukan sa'i dan tahalul. Maka lengkap sudah rangkaian ibadah haji mereka. Untuk selanjutnya gelombang pertama jemaah haji Indonesia akan berangsur-angsur pulang ke tanah air. Insya Allah mereka semua akan menjadi haji yang mabrur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Saudara, petugas terus mengingatkan jemaah haji dilarang membawa air zam-zam ke dalam koper. Jemaah juga diimbau untuk tidak melakban seluruh koper agar mudah dibuka ketika ingin diperiksa petugas. Kementerian Haji dan Umroh terus meningkatkan jemaah haji agar tidak membawa air zam-zam ke dalam pesawat. Jika tetap melanggar, koper akan dibongkar dan air zam-zam jemaah akan disita. Petugas maskapai penerbangan haji Garuda Indonesia juga menjelaskan jemaah haji juga dilarang memasukkan powerbank atau baterai atau aerosol ke dalam koper bagasi. Batas berat koper yang diperbolehkan adalah 32 kg untuk koper bagasi dan 7 kg untuk koper kabin. Jadi tali temali ini adalah jadi salah satu hambatan pada saat proses pemeriksaan. Jadi ketika memang posisinya kopernya sudah rusak, memang nanti kita akan mentolerir untuk dilakukan lakban gitu ya. Tapi bukan berarti semua koper bisa dilakukan lakban. Jadi tali temali, lakban itu sebenarnya hanya dalam kejadian khusus saja. Ada contohnya seperti itu ya, itu kalau teman-teman lihat full dilakban gitu ya, itu juga jadi permasalahan. Karena nanti pada saat di X-ray ada temuan akan sulit lagi nanti ketika untuk pembongkaran memakan waktu, malah nanti akhirnya mohon maaf jadi tidak terangkut, tercecer dan lain-lain. Kita harapkan semua koper jemaah bisa terangkut sampai ke embarkasi. Petugas juga mengimbau jamaah tidak perlu mengikat atau membungkus seluruh koper dengan lakban agar memudahkan jika ingin diperiksa isinya. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah RI mendatangi kantor Adahi yang merupakan lembaga yang menerima pembayaran dam jemaah haji. Kemenhaj memastikan hewan kurban dari dam jemaah haji Indonesia sudah disalurkan kepada yang berhak. Tahun ini Adahi menerima lebih dari 1,2 juta hewan kurban dari dam seluruh jemaah haji, termasuk dari Indonesia. Pihak Dahi menyebut mereka sudah menyembelih hewan kurban dalam waktu 84 jam sesuai rentang waktu yang telah ditentukan. Daging hasil kurban ini juga dikemas menggunakan plastik kedap udara dan kaleng agar daging yang dibagikan bisa awet berbulan-bulan. Daging dam dari jamaah haji Indonesia untuk ada prioritas ke kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tadi kawan-kawan media juga sudah ikut bersama menyaksikan bagaimana komitmen Adahi untuk kemudian daging dam ini bisa diserahkan, bisa disalurkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan ini tentu akan menjadi nilai tambah bagi kita, bangsa Indonesia, khususnya jamaah haji Indonesia. Kemenhaj pun ingin memastikan seluruh hewan kurban dari pembayaran dam jamaah haji Indonesia sudah disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat di Palestina. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya, Davis Pinontoan, bersama kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.